Felix, denk an deine Strategie. Bleib defensiv. Lass ihn aufbauen. Kisah berfokus kepada seorang petarung bernama Junaid yang sedang menulis sebuah surat untuk putri kesayangannya, yaitu Leonie. Rupanya hari itu Leonie ulang tahun sehingga Junaid berencana untuk datang ke acara ulang tahun tersebut. Namun di hari yang sama, Junaid mempunyai jadwal pertarungan dan Junaid berpikir waktunya akan pas jika dia melakukan pertarungan terlebih dahulu dan kemudian langsung menghadiri acara ulang tahun putri kesayangannya itu. Sebelum Junaid bertanding, dia melakukan sebuah pemanasan bersama rekannya yang kita sebut saja Teh Yuyun. Saat memiliki waktu senggang, Junaid mencoba menghubungi Leonie dan mengabarkan bahwa dia akan hadir walaupun terlambat. Junaid juga telah menyiapkan hadiah ulang tahun, yaitu seekor kucing untuk putri kesayangannya ini. Lalu Yuyun menghampiri Junaid untuk membantunya menyampaikan kepada promotor mereka bernama Paul untuk segera mencairkan gajinya karena mereka masih kesulitan dalam hal keuangan. Tak berselang lama, Junaid bergegas menuju tempat pertandingan bersama Paul dan juga Teh Yuyun. Sesampainya di sana, Junaid disambut oleh Chino dan beberapa pengawalnya untuk mendukung Junaid karena rupanya Chino telah bertaruh banyak sekali uang untuk pertandingan tersebut. Dalam pertandingan ini, Junaid akan melawan pria berbadan besar bernama Bengko. Junaid kemudian masuk ke ruang ganti untuk bersiap-siap, namun tiba-tiba mantan istrinya yaitu Mina menelpon dan meluapkan emosinya kepada Junaid karena Junaid belum juga datang ke ulang tahun Leonie yang diadakan jam 6 sore. Namun dikarenakan Junaid ada kompetisi yang kemungkinan dia akan sampai di jam 7 malam, sehingga Mina menyalahkan Junaid yang tidak pernah hadir di setiap acara penting yang dimiliki putrinya. Ditambah lagi, sang putri tidak mau makan selain kue bolu ulang tahunnya. Wieso sagst du dann Leonie, dass du kommst? Weißt du was? Ich hab keine Lust mehr. Mendengar hal itu, Junaid menjadi uring-uringan sehingga membuat Paul mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkan Junaid tepat waktu asalkan Junaid menyelesaikan pertandingan itu terlebih dahulu. Und du weißt auch, wer daran schuld ist, oder? Okay, Leute. Es geht los. Let's go. Singkat cerita, saat Junaid akan naik ke atas ring, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari pengacara Mina dan pengacara itu memberitahu bahwa Mina akan mengambil alih seluruh hak asuh Leonie karena selama 7 tahun ini, Mina lah yang selalu sibuk mengurus Leonie. Was willst du? Octavio, das war's. Ich kann jetzt nicht, ich hab einen Kampf. Mina juga mengingatkan jika Junaid tak datang tepat waktu pada jam 6 nanti, maka hak asuh terhadap anaknya akan diambil alih seluruhnya oleh Mina. Entweder du bist bis um 6 Uhr hier oder ich sorge dafür, dass du meine Tochter... Junaid yang mendengar perkataan itu langsung bergegas pergi untuk menemui Leonie daripada melanjutkan pertandingan. Paul yang melihat hal itu mencoba membujuk Junaid agar kembali bertarung. Namun Junaid tetap pada pendiriannya untuk tetap pergi menemui anaknya. Mina, Leonie wegnehmen. Kaburnya Junaid membuat orang-orang yang sudah bertaruh untuknya kecewa, termasuk Rico yang mencoba membujuknya karena dia sudah memasang taruhan besar untuk kemenangan Junaid. Hey, Bergmann! Hast du dich verlaufen? Perginya Junaid dari pertandingan membuat Chino dan saudaranya yang bernama Wengkli kesal sehingga para anak buahnya mencoba mengejar Junaid. Junaid yang melihat hal itu pun langsung kabur menggunakan sebuah taksi. Namun alangkah apesnya, jalan yang dilalui Junaid ternyata penuh dengan pedagang sehingga membuat Junaid harus berlari untuk menghindari kejaran para anak buah dari Chino. Saat sampai di sebuah gang, Junaid berhasil dicegat oleh Chino dan anak buahnya sehingga tanpa pikir panjang Junaid langsung membabat habis mereka semua. Namun karena kalah jumlah, Junaid berhasil dilumpuhkan sehingga pingsan dan dibawa masuk ke dalam mobil. Ketika berada di dalam mobil, Junaid kembali sadar dan memberontak hingga dia berhasil menghabisi mereka semua. Setelah dirasa aman, Junaid menghubungi Paul untuk mencari tahu siapa sih Chino dan para antek-anteknya ini. Kemudian Paul memberitahu Junaid jika pertarungannya sudah disetting dan Junaid akan kalah di pertarungan tersebut, sehingga Paul memperingatkan Junaid untuk tidak main-main dengan Chino karena dia adalah mafia judi. Du disqualifiziert bist, können wir das Ganze noch rumreißen, okay? Wen hast du weggeboxt? Alle! Setelah mendapatkan informasi tersebut, Junaid bergegas pergi menuju sasana miliknya untuk meminta bantuan kepada teman-temannya. Namun sesampainya di sana, anak buah Chino berhasil menyusul sehingga terjadilah pertarungan antara atlet MMA melawan para mafia. Di
Di tengah pertarungan, Junaid memberitahu Teh Yuyun tentang hak asuh Leonie. Kemudian Junaid meminta tolong kepada Teh Yuyun untuk mengambil pesanan kue yang telah dia pesan untuk Leonie. Sedangkan dirinya akan menemui Paul. Sesaat setelah keluar dari sasana, Junaid kembali dikejar oleh anak buah dari Chino. Di saat itu juga dia melihat dua orang polisi yang sedang parkir sehingga Junaid bergegas meminta tolong kepada polisi itu. Namun tiba-tiba ada orang yang menabraknya sehingga Junaid marah dan mengeluarkan kata-kata mutiaranya yang membuat dia ditangkap dan dibawa oleh kedua polisi itu. Di tengah perjalanan, Junaid mendapatkan sebuah telepon dari Teh Yuyun yang mengabarkan bahwa kue itu belum dibayar sehingga Teh Yuyun tak mampu membayarnya karena dia belum gajian sama sekali. Lalu tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Wengkli. Melihat hal itu, Junaid pun bergegas lari dari sana. Tak berselang lama Junaid mendapatkan telepon dari Paul yang memberitahukan jika Junaid kembali ke pertarungan, maka Chino akan berhenti menyakitinya. Namun jika Junaid masih popolontong dan mencoba kabur, maka Chino akan kehilangan uangnya sebesar 500.000 euro dan akan terus mengejarnya. Namun Junaid tak peduli sama sekali karena sisa waktu yang dia miliki hanya 42 menit sebelum ulang tahun Leonie dimulai. Singkat cerita, Junaid sampai di toko kue untuk mengambil kue yang dipesannya. Tapi Wengkli tiba-tiba masuk dan melempar kue itu sehingga membuat Junaid marah besar dan menghabisi Wengkli di sana. Setelah menghabisi Wengkli, Junaid bergegas keluar namun tiba-tiba dia berpapasan dengan Bengko dan komplotannya sehingga membuat kejar-kejaran terjadi kembali. Di saat yang sama, Rico muncul menggunakan motornya dan menawari Junaid untuk naik agar terhindar dari kejaran Bengko. Alih-alih membawa Junaid kabur, Rico malah membawa Junaid ke sebuah tempat parkir yang dimana di sana Junaid diikat dan dipertemukan dengan puncak dari semua mafia, yaitu gerombolan mafia Serbia. Mafia itu merupakan dalang dari semua kecurangan pertarungan sehingga kaburnya Junaid membuat banyak sekali massa yang kehilangan uangnya. Junaid kemudian diinterogasi oleh kepala mafia di sana yaitu Danica dan menanyakan alasan mengapa Junaid pergi dari pertandingan tersebut. Lalu Junaid hanya menjawab dia ingin menghadiri acara ulang tahun putri kesayangannya. Mendengar hal itu, Danica menelpon Chino agar mengganti semua kerugian uang dari taruhan kompetisi tersebut. Saat perhatian mereka teralihkan, Junaid bergegas kabur dengan tangan yang masih terikat di kursi dan menuju stasiun bawah tanah dan menaiki sebuah kereta. Di dalam gerbong itu penumpang lain melihat keadaan Junaid yang sudah babak belur dan terikat pada kursi merasa sangat kasihan. Seorang remaja membantunya dengan mencoba menggunting tali pada kursi itu dan melepaskannya. Tak berselang lama, Leonie menelpon dan merasa kecewa karena sang ayah tak kunjung tiba. Namun Junaid tetap meyakinkan putrinya bahwa dirinya akan tiba tepat waktu. Hallo, mein Leben. Mama hat gesagt, du kommst nicht. Singkat cerita, saat Junaid keluar dari kereta tersebut, Junaid kembali dihadang oleh Bengko sehingga kejar-kejaran kembali terjadi. Junaid kemudian masuk ke sebuah klub untuk mengelabui Bengko dan antek-anteknya. Namun sayangnya, Junaid berhasil ditemukan dan diserang oleh anak buah Bengko. Salah satu dari anak buah Bengko menusuknya dengan sebuah cermin sehingga membuat Bengko marah karena sebagai petarung sejati, dia tak ingin lawannya terluka sebelum pertandingan dimulai. Kemudian Bengko dan Junaid melakukan sebuah duel di sana di hadapan orang-orang yang berada di dalam klub. Pada awalnya mereka saling bertukar pukulan, namun Junaid berhasil melayangkan sebuah tendangan yang membuat Bengko knock out. Setelah menjatuhkan musuhnya, Junaid melanjutkan perjalanannya dengan keadaan yang sudah sangat lemas. Namun baru saja keluar dari klub, dia langsung bertemu dengan Paul yang diperintah oleh Chino agar melacak keberadaannya dan membujuk Junaid agar kembali ke dalam kompetisi. Namun setelah tahu siapa Chino sebenarnya, Junaid pun menyuruh Paul segera lari dan jangan pernah berurusan dengan Chino lagi. Kemudian Junaid bergegas pergi menggunakan skuter curiannya menuju rumah orang tuanya untuk mengobati luka-luka yang dia terima. Tak lama kemudian, Paul kembali menelpon dan memberitahu bahwa mereka sedang kesulitan dalam keuangan. Maka dari itu, Paul terus saja membujuk Junaid untuk kembali dalam kompetisi. Namun kini Paul sadar dan mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri. Tetapi di samping itu, rupanya Paul sedang diancam oleh Chino yang ingin tahu di mana keberadaan Junaid sekarang. Junaid yang tahu jika Paul sedang diancam oleh Chino mencoba mengelabuinya dengan mengatakan bahwa dia berada di rumah temannya. Ich hatte mal eine Freundin, die hatte eine Katze, weißt du, wie die hieß? Das mit Leonie wird halt nichts mehr.
Melihat keadaan putranya sekarang, ayah Junaid kemudian menasihatinya agar menjadi sosok ayah yang baik untuk Leonie. Setelah mendengar nasihat dari sang ayah, Junaid kemudian menelpon Paul untuk menemuinya di sebuah penampungan hewan. Ternyata ini bagian dari rencana Junaid untuk memancing Chino agar Chino pergi ke tempat tersebut. Junaid juga menghubungi Rico dan memberitahu keberadaan Chino karena para massa Serbia kini sedang memburu Chino. Kemudian Junaid pergi ke penampungan hewan untuk mengambil kucing yang akan dia berikan kepada Leonie. Tak berselang lama, Paul tiba bersama Chino dan anak buahnya. Chino pun langsung menangkap Junaid dan Paul, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari massa Serbia yang sedang memburu Chino. Chino kemudian menodongkan sebuah pistol dan mengarahkan Paul dan Junaid untuk masuk ke sebuah gedung. Tiba-tiba Tae Yujun datang dan menyerang Chino, namun Chino berhasil menjatuhkan Tae Yujun menggunakan sebuah besi. Melihat hal itu, Junaid pun bangkit lalu menyerang Chino dan mencekiknya. Akan tetapi saat duel itu berlangsung, waktu Junaid ternyata sudah habis dan acara putrinya sudah dimulai. Kemudian scene berpindah keluar yang memperlihatkan para polisi tiba dan menyerang komplotan Chino maupun Serbia. Sementara itu Tae Yujun kembali bangkit untuk membantu Junaid melawan Chino. Sampai akhirnya Paul meraih pistol dan menembaki Chino sehingga membuat Chino harus mundur dan kabur. Setelah kejadian itu, Junaid kembali melanjutkan perjalanannya ke tempat Leonie sedangkan para polisi berhasil membekuk para mafia. Meskipun rintangan begitu banyak saat Junaid akan menemui putrinya, tapi akhirnya dia berhasil sampai di depan rumah Leonie. Namun karena sudah banyak kehabisan tenaga, akhirnya Junaid pingsan saat berada di depan gerbang rumahnya. Sampai akhirnya putrinya muncul dan memeluk sang ayah dan film pun berakhir. Gimana? Apakah kalian sudah siap menjadi ayah? Untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian suka dan inti pada video ini ialah jangan pantang menyerah. Itu saja. Saya dan para jajaran Dakubed meminta maaf jika ada salah dan sekian dari saya. Gracias.